Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman operator, bertemu kembali masih dengan saya Ana Ogi. Seperti biasa saya akan berbagi atau share video-video tutorial ya. Kali ini video saya tentang bagaimana melakukan mapping mata pelajaran USBN di aplikasi Dapodik ya. Sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, di masa pandemi COVID-19 ini ujian sekolah ya, ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan USBN atau ujian sekolah, ada juga yang belum, dan UKK juga tertunda ya. Nah, kemudian di web Kemdikbud itu sudah dijelaskan ada beberapa cara untuk pengisian nilainya ya. Nilainya diambil dari mana saja, itu ada dijelaskan di situ. Nah, di sini video saya bukan menjelaskan cara pengisian sumber nilai dari mana. Namun di sini saya secara teknisnya di Dapodik, bagaimana supaya nilai USBN atau nilai UKK itu ya, itu bisa kita masukkan ke aplikasi Dapodik ya. Nah, namun sebelum kita masukkan nilai ke Dapodik, kita harus melakukan yang namanya mapping mata pelajaran USBN. Nah, caranya bagaimana? Silakan diikuti video saya seterusnya. Oke, baik. Di aplikasi Dapodik kita login sebagai operator. Nah, di sebelah kiri ini ada menu nilai ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, menu nilai ini hanya akan tampil di semester genap ya. Ini semester genap tahun pelajaran. Jadi semester ganjil tidak akan tampil. Namun menu nilai ini hanya akan tampil di semester genap. Di sini kita bisa lihat sekolah diminta untuk mengisi 3 jenis nilai, yaitu nilai rapot, nilai US atau USBN, dan dengan nilai UKK ya. Untuk pengisian nilai rapot ini, mapping mata pelajarannya saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya. Bapak Ibu bisa lihat video saya sebelumnya. Nah, di sini bagaimana cara melakukan mapping mata pelajaran ujian sekolah atau USBN ini. Oke, kita klik di sini, ujian sekolah USBN. Nah, kemudian kalau kita klik di sini akan tampil rombel, yang tampil hanya rombel kelas 12. Kenapa? Karena nilai ujian sekolah atau USBN itu hanya ada di kelas 12 ya. Oke, di sini ada 3 rombel. Sudah 2 rombel yang sudah saya mapping ya. Ini 12 ATPH, kita bisa lihat ya. Saya sudah mapping mata pelajarannya dari pendidikan agama sampai dengan terakhir. Kemudian begitu juga dengan rombel ATR ya, kelas 12 ATR. Di sini saya sudah mapping mata pelajarannya. Nah, di sini kelas 12 ATU. Nah, di sini masih kosong ya. Mumpung masih kosong, jadi saya buatkan video cara pengisiannya seperti apa. Nah, untuk melakukan mapping mata pelajaran USBN, saya mengikuti ini struktur Dirjen ya. Di sini ada struktur Dirjen untuk kompetensi kalian agribisnis ternak unggas. Untuk urutannya itu kurang lebih sama dengan rapot ya. Seperti agama sampai dan bahasa Inggris, seni budaya sampai penjas, simkomdik sampai biologi. Yang berbeda adalah ini. C2 di sini ada 3 mapel. 3 mapel ini di USBN digabung menjadi dasar program keahlian. Begitu juga dengan yang 6 mapel ini digabung menjadi kompetensi keahlian ya. Oke, caranya bagaimana? Silakan diikuti. Oke, yang pertama di 12 ATU kita tambahkan dulu mapel yang pertama, yaitu mapel agama ya. Kita klik tambah di sini. Kita pilih cari nama mata pelajarannya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nomor urut otomatis, simpan dan tutup. Kemudian yang kedua ya, kita tambahkan semua mapel agama ya. Mapel agama kita tambahkan semua. Oke, sudah tidak ada lagi. Urutan yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita klik. Oke. Selanjutnya bahasa Indonesia, tambah, cari bahasa Indonesia, simpan dan tutup. Kemudian matematik, tambah, matematik. Nah, ini matematika umum, saya hapus tulisan umumnya, simpan dan tutup. Kemudian sejarah Indonesia, kita klik tambah. Nah, di sini untuk mata pelajaran sejarah tidak akan tampil ya, tidak akan tampil.
Begitu juga dengan mata pelajaran seni budaya, penjaskes, simkomdik, fisika, kimia, biologi. Mengapa tidak tampil? Karena mata pelajaran yang tampil di sini itu diambil dari mata pelajaran yang kita atur di rombel kelas tersebut, ya. Kita lihat di sini rombel reguler kelas 12 ATU. Kita klik pembelajaran. Nah, kita bisa lihat yang diisi di sini hanya agama Islam, Kristen, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya. Sedangkan mata pelajaran apa tadi? Mata pelajaran seperti sejarah, seni budaya, penjas, simkomdik, fisika, kimia, biologi itu tidak ada di sini, tidak tampil. Kenapa? Karena mata pelajaran ini sejarah, seni budaya, penjas, simkomdik, fisika, kimia, biologi ini adalah mata pelajaran kelas 10. Hanya akan tampil di kelas 10. Nah, sementara kita perlu menambahkan mata pelajaran tersebut di sini, ya. Nah, oleh karena itu agar mata pelajaran tersebut bisa tampil di sini, ya, bisa tampil di sini, maka caranya kita adalah dengan menambahkan mata pelajaran tersebut di rombongan belajar pembelajaran dulu, ya. Kita tambahkan di sini. Caranya reguler, ya, pilih rombel reguler, kemudian pilih kelas 12. Kelas 12 apa yang tidak tampil tadi? Kelas 12 ATU, ya. Saya klik pembelajaran. Nah, kita tambahkan dulu mata pelajaran yang tidak tampil, yaitu seperti sejarah, seni budaya, penjas, simkomdik, fisika, kimia, biologi, ya. Nah, kita klik tambah di sini. Kemudian klik simpan dan lanjutkan. Nah, ketika nama mata pelajarannya, misalnya sejarah Indonesia. Nah, ini ada, klik nama mata pelajaran, kita isi sejarah Indonesia. Kemudian SK mengajar di sini bisa diisi dengan ujian sekolah, ya, atau bisa juga USBN. Ya, terserah sukanya yang mana, ya. Bapak Ibu sukanya yang mana? Mau ujian sekolah atau USBN juga bisa. Namun untuk tahun 2010 ini kayaknya bukan USBN lagi namanya, ya, tapi ujian sekolah. Jadi saya isi saja ujian sekolah. PTK-nya kita pilih nama gurunya, nama guru yang mengampu mata pelajaran tersebut. Oke, tanggal SK mengajar di sini bukan tanggal SK mengajar kita isikan, tapi tanggal pelaksanaan USBN tersebut. Di sekolah saya isi tanggal 2 bulan Maret 2020. Untuk jam mengajar kita kosongkan, ya, 0. Jadi di sini mata pelajaran kita ketik, nama mata pelajaran kita ketik juga, SK mengajar isi saja ujian sekolah, pilih PTK, tanggal USBN dengan jam mengajar kita isi dengan 0, ya. Simpan dan tutup. Nah, di sini sudah tampil, ya, sejarah Indonesia. Nah, kita tambahkan lagi mata pelajaran yang lain, ya. Seni budaya, penjas, dan seterusnya. Oke, kita tambahkan di sini. Seni budaya. Oke, klik nama mata pelajaran seni budaya. SK mengajar saya isi dengan ujian sekolah. PTK isi dengan nama PTK yang mengajar yang mengampu mata pelajaran tersebut. Tanggal 2 bulan 3 2020 jam 0. Simpan dan tutup. Kemudian penjaskes. Ya, kita ketik di sini pendidikan jasmani. Tidak tampil, ya. Begitu juga dengan olahraga, setahu saya. Nah, tidak tampil. Jadi mata pelajaran penjaskes tidak tampil di sini. Nah, caranya bagaimana? Kita pilih mata pelajaran yang mendekati, ya. Saya ketik saja di sini kesehatan. Di sini tampil beberapa pelajaran, ya. Saya pilih saja ini kesehatan masyarakat. Ya, kita pilih saja di sini untuk mata pelajaran tidak masalah sebetulnya. Nah, yang perlu kita perbaiki adalah di sini. Nama mata pelajaran kita isi dengan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, seperti itu. Jadi yang tampil nanti di USBN bukan yang mata pelajaran di atas ini, tapi yang nama mata pelajaran. SK mengajar saya isi dengan ujian sekolah. PTK isi nama PTK tersebut yang mengajar. Tanggal SK tanggal 2 bulan 3 2020 jam saya isi 0. Oke, selanjutnya mata pelajaran apa?
Simkomdik Fisika Kimia Biologi. Oke, kita tambahkan. Tambah simulasi dan oke, tampil. Kita isi ini. Simulasi dan komunikasi digital. SK mengajar isi dengan ujian sekolah. PTK. Ketikkan nama PTK-nya. Tanggal 2 bulan 3 2020. Tanggal di sini sesuai dengan pelaksanaan USBN di sekolah ya. Kita isi 0. Simpan dan tutup. Kemudian Simkomdik apalagi fisika ya. Kita ketik di sini. Fisika. Oke, fisika. Ujian sekolah. Kita pilih nama PTK-nya. Tanggal 2 bulan 3 2020. 0. Simpan dan tutup. Lanjut lagi kimia. Kimia. Ujian sekolah. Tanggal 2 bulan 3 2020, jam isi 0. Kemudian biologi. 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 Ujian sekolah. Tanggal 2 bulan 3 2020, jam 0. Nah, kemudian kita tambahkan lagi yang namanya dasar program keahlian dengan kompetensi keahlian. Caranya kita klik tambah di sini. Kemudian ketikkan nama mapel yang berkaitan. Di sini misalnya dasar pemeliharaan ternak. Saya ketik di sini pemeliharaan ternak. Oke, klik ini saja. Nah, di sini nama mata pelajaran diisi dengan dasar program keahlian. Oke, selanjutnya sama seperti biasa. PTK-nya saya biasanya pilih nama PTK yang menjadi kaprok ya, kaprok dari jurusan ini. Tapi untuk guru lain juga sebetulnya tidak ada masalah ya. Kemudian satu lagi kompetensi keahlian. Produktif. Ini produktif diisi dengan kompetensi keahlian. Ini ujian sekolah. Tanggal 2 bulan 3 0. Nah, jika sudah kita mengisi di sini, selanjutnya kita tinggal tambahkan di sini. Oke, matematik tadi sudah. Selanjutnya apa? Sejarah Indonesia. Kita klik tambah. Nah, dijamin akan tampil mata pelajarannya, Sejarah Indonesia ya. Nah, di sini sudah tampil. Tinggal klik tambah. Lanjut lagi bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris sudah ya, seperti ini. Lanjut lagi seni budaya Penjas. Kita klik tambah. Seni budaya. Seni budaya, selanjutnya Penjas. Oke. Selanjutnya Simkomdik Fisika Kimia Biologi. Oke. Tambah saja. Simkomdik sudah. Selanjutnya fisika. Selanjutnya kimia. Selanjutnya biologi. Selanjutnya dasar program keahlian. Selanjutnya kompetensi keahlian. Ya, sudah selesai ya. Cukup demikian untuk melakukan mapping mata pelajarannya ya. Nah, jika sudah melakukan mapping begini, barulah Bapak Ibu bisa mengisikan nilai.
Ya, biasanya dengan cara seperti ini, tinggal double klik di sini nama mapelnya. Di sebelah kanan akan tampil. Ini isinya masih kosong. Kita bisa isi nilai dengan cara ekspor impor ya ini. Unduh format, nanti kita download berbentuk Excel, kita isi kemudian kita upload ya dengan cara import dan Excel. Ya, oke, demikian video tutorial yang saya buat, semoga bermanfaat.